Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi. Apa itu administrasi pendidikan dan administrasi kependidikan? Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan, sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Sedangkan pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Apa fungsi administrasi pendidikan dan fungsi tenaga kependidikan? Fungsi administrasi pendidikan yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian yaitu kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antara individu, maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga yaitu koordinasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. Yang kelima itu pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan, tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang keenam, kepegawaian. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Yang keenam, penilaian. Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah adalah satuan proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien, sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Selanjutnya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Husemas ini merupakan usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personal sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, administrasi perpustakaan. Administrasi perpustakaan yaitu keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan fasilitas yang ada untuk memperlancar dan mencapai tujuan-tujuan perpustakaan sekolah. Selanjutnya itu bagian-bagian surat. Ada beberapa bagian-bagian dalam surat. Yang pertama itu kepala surat. Terdapat kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal atau perihal, dan alamat tujuan. Yang kedua itu isi surat, yang terdapat kalimat pembuka,
isi surat, kalimat penutup. Dan yang ketiga, penutup surat dinas. Terdapat nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, NIP, tembusan. Contoh suratnya bisa dilihat di dalam layar. Mungkin itu saja